Pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang di dalam bulan yang baru, bulan Mei. Selama bulan April telah kami lalui dengan suka duka, tapi Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai sehingga kita lolos semuanya. Dan juga saya berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah menyembuhkan jemaat-jemaat Tuhan dari sakit. Teristimewa untuk orang tua kita, Bapak Toga Sirait. Beberapa waktu Tuhan izinkan dia ada di dalam perawatan di rumah sakit karena COVID-19. Tapi puji Tuhan, Bapak Toga Sirait lolos dari COVID-19, tetapi ibu sudah dipanggil. Bapak tidak usah susah, karena saat ini dia sudah berhadapan di atas. Saya tidak berbicara sudah ada di surga, tidak. Dia sudah berhadapan di atas untuk bertanggung jawab. Ya, banyak orang berkata sudah ada di sisi Abraham, sudah ada di surga, tetapi saya berkata tidak. Dia sekarang lagi mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuatkan di dalam dunia ini. Dan kita yang ditinggalkan berjaga-jaga terus. Biar Bapak Toga Sirait sehat terus, maju terus. Dan juga pagi hari ini kita semua sudah datang dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Biar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, hati saya lagi merasa terganggu karena saya melihat nutup ini kurang begitu bagus, jadi tanda salibnya kurang rata. Jadi tolong diperhatikan yang bertugas, ya, untuk supaya diperhatikan yang bertugas, ya, kalau menutup semua yang rapi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sama-sama akan mendengar satu nasihat daripada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tuhan kita Yesus Kristus sudah tidak lama lagi akan datang. Sehingga kita jadi manusia ini yang masih hidup di dalam dunia, Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perikop di sini berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirah iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. 9, karena Allah tidak
menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu jemaat sama-sama, karena itu nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan kamu seperti memang kamu lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 mengatakan, karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling. Saya ulangi, mohon maaf agak terganggu sedikit. Ya. Oke, sudah. Ya, oke, baik. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita renungkan pagi hari ini firman Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita. Tentu firman Tuhan ini kita tahu semua yang menuliskan 2000 tahun yang lalu itu adalah Rasul Paulus. Ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, jemaat di Tesalonika. Dan itu ada surat yang dituliskan, surat yang pertama dan surat yang kedua. Agar supaya jemaat-jemaat itu, mereka jangan memikirkan keduniawian saja. Mereka harus berpikir juga, satu saat mereka akan pulang dan mereka akan ketemu dengan Bapa di surga. Dan saat ini juga kita di dalam gereja, Tuhan memakai saya sebagai gembala di tempat ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi, jangan kita hanya sekedar hidup ini memikirkan dunia saja. Pikirkan juga, karena ada satu saat kita akan pulang. Nah, kalau kita pulang, apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus bertanggung jawab? Tadi saya katakan, ibu kekasih kita almarhumah Ibu Sinahot sudah dipanggil. Ya, banyak orang berkata, puji Tuhan, dia sudah dipanggil, sudah ada di sisi, ada di surga dan lain-lain. Tetapi saya katakan di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia ini akan mati. Sekali manusia akan mati. Coba kita lihat. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati. Hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya. Dihakimi. Ini perlu kita beritahukan kepada jemaat. Ada berapa banyak suka orang membuatkan enak-enak telinga. Bahkan sudah dipanggil, sekarang sudah enak, sudah pulang ke surga, sabar dulu. Tapi ini firman dia katakan, akan dihakimi. Hakimi dengan apa? Perbuatan kita di dalam dunia ini. Baik dan tidak baik. Jahat dan tidak jahat. Saya percaya kalau kita hidup selama ada di dalam dunia, kita hidup dengan kejahatan yang begitu meningkat, pulang itu pasti tidak ada tempat di kerajaan surga. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, membawa warna, bahkan rapotnya indah, semua biru, waktu pulang, Tuhan katakan, malaikat, buka buku kehidupan. Ternyata buku kehidupan itu semua di dalam dunia ini yang kami lakukan, semua istimewa. Biru semua rapot. Apa yang dikatakan Tuhan kepada malaikat?
tempat yang Ku sudah siapkan, taruhkan dia di situ. Tetapi kalau kabar kita pulang, ternyata dibuka buku kehidupan, tidak ada sama sekali yang kita perbuat. Rapot itu merah semua. Tentu dia tidak akan naik kelas. Neraka kekal itu adalah milik. Ini yang ada di dalam firman Tuhan. Maka itu kita tidak boleh keluar daripada firman Tuhan. Mungkin kita berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Dan kita katakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kehidupan kita, karakter kita, manusia lama kita belum dimatikan, percuma. Tapi Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita jadi pengikut-pengikut Kristus. Itu harus mematikan semua manusia lama ini. Karena manusia baru itu sudah ada. Nah, biar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita berkata bagaimana caranya untuk supaya kita bisa berubah. Tidak bisa dengan palu, tidak bisa dengan pecut, tidak bisa dengan dipenjarakan, tidak bisa dengan ditahanan, tidak. Tetapi melalui firman. Firman ini yang mengkikis kita. Firman yang memberikan kita ini kehidupan. Firman ini yang membawa kepada kita ke dalam jalan-jalan yang terang. Jadi saya berharap jemaat Tuhan yang ada di sini, dengarlah firman. Ya. Supaya kita itu diperbaharui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, kamu harus berjaga-jaga. Karena apa? Kita melihat sekali lagi. Di dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Saya minta tolong di dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Terjemahan sehari-hari kita melihat di sini apa yang dikatakan. Sudah dikeluarkan terjemahan sehari-hari. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi memang kapan ini Tuhan datang, semuanya kita tidak perlu tahu. Yang tahu itu Bapa di surga dan kita. Cuma saya diingatkan, sebelum Tuhan itu datang, murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Coba kita melihat di dalam Matius 24, ya, supaya kita tahu, kita pelajari baik-baik. Ya, Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Matius 24 ayat ketiga, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, akan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Datang murid-murid itu pada waktu Tuhan Yesus duduk di bukit Zaitun. Murid-murid itu datang tanya kepada Tuhan.
Tuhan, tanda apa nanti engkau datang? Tuhan beritahu tanda kesusahan-kesusahan ini yang tadi kita sudah baca. Nah, kita perlu tahu dulu. Jadi anak Tuhan itu perlu tahu dulu. Jangan kita jadi anak Tuhan, mengikuti Tuhan, tujuannya untuk berkat. Oke, itu bonus. Tujuannya untuk menolong kita dalam kesusahan. Oke, itu memang tugas, Tuhan akan menolong. Tetapi kita perlu tahu dulu, supaya kita ini bisa berjaga-jaga. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tapi Tuhan bilang ada tanda-tanda. Gempa di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, perang di mana-mana. Semua terjadi kesusahan-kesusahan. Itu adalah Tuhan katakan seizin daripadaku. Itu Tuhan katakan baru tanda awal. Belum masuk. Maka itu sekarang kita yang sedang mengalami tanda-tanda ini, kita harus tahu, wah ini tanda. Nah, bagaimana kita harus menghadapi tanda-tanda ini? Kita harus berjaga-jaga di dalam hidup ini. Arti berjaga-jaga agar supaya kita itu senantiasa jangan jauh daripada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita kuat. Ingat Tuhan Yesus pada waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan dia katakan, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ayo kamu pergi. Jadikan bangsa ini muridku. Artinya apa? Menginjil mereka, ajarkan kepada mereka. Aku tidak suruh sama kamu hanya itu saja. Tetapi kalau kamu mau melakukan itu, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 21. Aku akan menyertai. Tuhan tidak suruh kepada kita hanya suruh bodoh-bodoh saja. Tuhan suruh kita, Tuhan juga siap untuk kita. Ayo pergi, jadikan bangsa ini. Tapi sebelum kita pergi, kita diberikan kuasa, kita diberikan power. Bagaimana anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini? Kalian yang sudah melayani Tuhan, kalian yang menyampaikan firman Tuhan yang begitu hebat. Adakah kalian untuk datang, pergi, menyampaikan kabar-kabar baik? Yang sudah mundur, kalian tarik kembali, ayo. Karena apa? Kasihan. Tarik mereka kembali. Pak, itu tugas Bapak Gembala, Pak. Tidak. Bapak Gembala tidak bisa jalan sendiri. Banyak orang berkata, tugas itu Bapak Gembala. Kalau tugas Bapak Gembala, tugas kita ini apa? Berarti Bapak Gembala saja yang menerima berkat di dunia. Bapak Gembala saja yang masuk surga. Jadi Bapak Ibu dapat apa? Pakailah hidup ini. Kita ini semua sudah dipanggil sama Tuhan. Ayo. Bapak Toga Sirait, beberapa waktu yang lalu, satu jemaat mengatakan, Pak, bolehkah saya telepon Bapak Toga Sirait? Aku kangen sama dia. Ya, saya bilang silakan telepon. Ya, telepon. Bapak Budi Setiaputro, telepon. Tanya Opung bagaimana dan lain-lain segalanya semua. Kapan Opung bisa bergereja? Tapi karena dia sebagai orang tua, dia taat. Karena dia tahu dia baru habis mengalami sakit. Ya, dijaga. Tapi saya percaya dia katakan, saya ini sudah sembuh. Dokter mengatakan semua sudah tidak terjangkit lagi Pak dan lain-lain. Saya berpikir oke, masuk ke gereja. Karena Tuhan Yesus datang tidak mencari orang yang waras. Tidak mencari orang yang sehat. Yesus datang itu cari orang yang sakit. Ayo datang. Tapi dia mengatakan kepada saya ada satu kata. Itu sudah 2-3 minggu. Tapi ya apa Pak? Aku jalan ini baru 3 meter, 4 meter wes pusing Pak. Sudah pusing Pak, bagaimana? Wah, kalau begini wes angel.
Ya, siapa yang pegang dia? Kalau dulu ibu kekasih kita almarhumah, Ibu Asinahot, tapi mereka tua, sama-sama tua, udah jalan goyang-goyang. Jadi saya bilang tunggu dulu. Tapi kemarin pada waktu hari Jumat, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya, itu domba. Coba telepon dulu, telepon. Bagaimana Opung? Keadaan bagaimana? Wah sudah Pak, sehat Pak, segala semua. Kembali. Tapi gimana Pak? Saya sakit begini, saya dijauhi orang-orang di kampung, gak mau dekat sama saya. Persis saya ini orang kusta saja. Tapi kan dia tahu diri. Saya bilang Opung, apakah saya ke gereja ini? Apakah saya ke gereja ini bisa diterima? Saya bilang siapa yang tidak mau terima sama Opung? Ya. Semua ini orang semua pada sayang sama Opung. Ayo. Dan Opung bilang, saya senantiasa ikut di dalam ibadah pagi sore. Tapi saya lihat kursi kerajaan saya dipakai sama Pak Yuli. Ya. Apakah Pak Yuli nanti akan menuruti ikut saya nanti kemudian? Tidak. Waktu dia datang Pak Yuli bilang, gitu. Ya, Pak Yuli bilang, siap. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat mau datang. Yang saya berpikir sudah tua, umur 80 sekian, baru sakit. Kalau ada orang lain sakit, dah ke gereja dulu, dah di rumah streaming, dah mau. Tapi Opung ini tidak. Dia sudah streaming, dia sudah mendengar firman, semuanya. Tapi dia bilang, tidak, aku mau datang cari Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini contoh orang tua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini di dalam hari-hari yang terakhir ini. Tuhan minta kepada kita supaya betul-betul kita harus berjaga-jaga. Risiko. Saya tadi jam 5 saya sudah ada di gereja. Setengah 6 orang tua ini sudah turun. Masih rintik hujan itu. Dia turun dari mobil, dia jalan sendiri. Saya dengan Andre ada di dalam situ, tiba-tiba saya lihat, Opung, depan ini hujan, licin. Teriak saya, Opung, sabar dulu, jangan jalan. Ya. Sebab apa? Kalau dia jatuh, risiko lagi. Betul apa tidak? Tapi di situ sampai saya panggil sama Pak Parno, Parno tolong orang tua ini datang pegangan sama dia. Makanya saya bersyukur tadi Ibu Lo datang di sini, ada kita punya anak-anak yang mau memperhatikan orang tua ini. Mungkin kalau Ibu Lo konglomerat semua datang pegang. Tapi ini Ibu Lo seorang janda. Ada kita punya anak-anak yang datang mau pegang sama dia. Dia sampai di sini berdiri, ada kita punya anak-anak yang ambil kursi, taruh dia duduk. Berarti tidak memilih manusia, siapa kaya, miskin, sama saja. Nah inilah Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Kembali lagi, beberapa saat yang lalu, kami pergi ke Pacet. Waktu itu Bapak Budi Setioputra ikut saya, istrinya tidak ikut. Waktu suaminya naik di atas mobil, istri ngomong begini kepada saya, Pak, tolong Pak ya, saya titip suami saya. Gitu loh, saya titip suami saya. Baik Bu, aman. Saya bertanggung jawab, tetapi saya persis waktu itu dengan Bapak Kris Jami, Pak Kris tolong juga jagain. Karena apa? Pak Budi jalannya kan belum terlalu kuat. Dijaga. Kemarin kami pergi jalan, istrinya dia memang telaten juga. Istrinya dia jalan, Pak Budi dari pegang, perlu pegang belakang. Jadi istrinya jalan pelan, Pak Budi jalan kayak burung, ya dia juga ikut kayak burung. Jalan kayak apa, ya dia ikut jalan kayak gini. Jaga supaya ada pegangan. Nah kita juga sekarang ini harus berjaga-jaga. Supaya apa? Ada pegangan. Siapa pegangan kita? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus berjaga-jaga.
Karena angin begitu luar biasa. Apalagi di dalam hari-hari yang terakhir. Begitu banyak masalah kalau kita melihat tadi di dalam Matius 24 mulai ayat 2 sampai seterusnya. Itu kegoncangan-kegoncangan yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak kuat Bapak Ibu, kita akan jatuh. Maka Tuhan mengatakan ada 5 gadis yang pintar, bijaksana, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana ini, dia punya jaga-jaganya kuat. Dia ada Yesus, dia ada Roh Kudus. Tetapi ada yang bodoh ini. Dia percaya Yesus, tapi hanya suam-suam saja. Roh Kudus tidak ada di dalam hidupnya. Tuhan datang bingung dia. Tapi kita pagi hari ini, Tuhan pesankan kepada kita, ada kegoncangan-kegoncangan di dalam hidup ini. Kita harus berusaha supaya kita kuat. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Coba dikeluarkan. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendak kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa? Kita sudah ada di dalam Tuhan, jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Sebab kalau kita tinggalkan Tuhan, upah yang besar menanti kita itu lewat. Dan kita sudah di dalam Tuhan itu, kita harus bertumbuh, berakar dan mengeluarkan buah. Berapa banyak anak-anak Tuhan? Saya percaya di jemaat Tuhan di sini ini bertumbuh, berakar. Sehingga badai datang bisa ucap syukur, badai datang bisa ucap syukur. Bisa ucap syukur. Saya teringat anak kita, Tiffany. Dia waktu berhenti dari kerjaan, itu perusahaan, apa yang janjikan kepada dia, semua itu banyak tidak digenapi. Misalkan si A, janji ini tidak digenapi, janji ini tidak digenapi. Tapi dia tenang saja. Harus biarin. You mau bayar, tidak bayar, terserah kamu. Saya anggap saja, saya undang, saya sumbang kepada fakir miskin. Dia tidak marah. Tapi pada waktu itu, Tuhan izinkan, maka itu anak-anak ini yang saat ini mereka sedang puasa, Tuhan tolong. Dan saya pada waktu itu saya ketemu dengan bosnya punya papa. Saya berbicara dan dia katakan, wah Tiffany itu orangnya pintar dan lain-lain. Bukan saya puji, tidak, tetapi ini apanya. Orangnya pintar dan lain-lain segala semua. Dan saya katakan, sudah tidak kerja lagi di tempat anak bapak. Ah, masa? Sudah berapa lama? Andre jawab, sudah 1,5 bulan. Loh, koi saya? Dia ngomong begitu. Tapi pada waktu itu Tuhan gerakkan hati saya untuk pergi ketemu sama Tiffany. Tiffany pertama dia masa bodoh aja, tapi di situ saya tanya sama dia. Dia bilang, uang saya yang belum dibayar sekian, uang saya yang belum dibayar sekian. Berapa Bapak Ibu tahu? Yang belum dibayar oleh perusahaan untuk dia 22 juta. Diam. Saya tanya sama dia, dia bilang selilit uang kecil katanya. Bukan kecil, dia butuh, bukan tidak butuh. Tapi dia bilang sudah biarkan saja. Tapi saya bilang tidak bisa. Orang kerja kok tidak dibayar? Yang dijanjikan tidak dikasih? Tidak bisa saya bilang. Maka itu saya sebagai gembala, saya pernah jadi pengusaha dan saya tahu. Saya coba berbicara kepada orang tuanya. Dan waktu itu kami urus semua selesai. Ya. Dan berdoa, minggu depan mereka ketemu bisa dibayar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 22 juta.
Dah gampang loh. Tapi dia bisa tenang saja. Maka itu papanya bilang, Pak Herman, kalau Pak Herman tidak ngomong, saya dah tahu loh. Saya dah tahu loh. Mamanya ngomong, kalau tidak, dia tidak pernah omong anak ini. Maka itu kadang anak-anak ini mereka itu ada apa-apa, mereka tidak pernah mau ngomong sama orang tua. Maka itu minggu lalu sore Tuhan katakan melalui saudara Andre, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan itu banyak berbicara kepada kita. Tuhan pakai sama saya, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya, kita berdoa, minggu depan mereka ketemu dan bisa dibayar. Uang 22 juta. Saya ngomong kepada Pak Budi. Pak Budi bilang, Pak Herman, selilit itu katanya. Selilit katanya. Sambil guyon. Nah, kita melihat ini orang kalau sudah bertumbuh di dalam rohani mereka, badai apapun mereka kuat. Dan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan, kita minum supaya kita kuat. Covid di luar India itu begitu hebat dan katakan sudah masuk di Indonesia banyak. Covid yang daripada India, klaster yang kedua ini tidak bisa diukur dengan PCR. Tidak bisa. Sebab Covid itu langsung masuk ke paru. Tinggal geblak jatuh, geblak jatuh. 24 jam di India, 3.000 sekian yang meninggal. Dan mereka katakan jaga jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di Indonesia ini, kita tinggal jatuh-jatuh. Apakah kita sudah siap? Jatuh sih oke jatuh. Tetapi waktu masuk ke atas, naik ke atas, sudah siap, ini yang saya mau berbicara. Covid itu kita lihat di India, oksigen saja sudah sampai. India itu kaya loh, penduduk begitu banyak. Sampai oksigen saja habis. Sengsara loh, tanya sebentar pulang. Tanya kepada Bapak Toga Sirait, Opung bagaimana waktu dikasih masuk ventilator? Bagaimana waktu dimasukkan di dalam mulut itu? Bagaimana napas itu kan kita lihat. Tanya Opung, Opung cerita. Ya. Mau tanya saya Mas Ibu Sahasini Hot, dia sudah tidak bisa cerita. Masih bisa tanya. Opung bilang paling bertobat kamu. Supaya kamu jangan kena ini. Sebab sengsara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita ini harus bertumbuh. Sebab kalau tidak bertumbuh susah. Saya ini kadang jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan juga repot. Ya, repot. Hari-hari ini kan banyak orang susah. Apalagi kemarin tanggal 30, tanggal 29, 28. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang sedang susah. Susahnya apa? Mereka bingung. Bagaimana mereka membayar tanggungan-tanggungan mereka. Bagaimana membayar bunga. Bagaimana gini, tidak ada uang. Mereka katakan kalau kita belum bayar uang bunga itu orang bank datang duduk jaga kepada kita, minta hari itu juga untuk bayar. Mereka tidak kuat, mereka gila, bisa bunuh diri. Kemarin dulu, pagi-pagi kalau saya sudah ditelepon, ya. Kalau hanya minta telepon doa saja tidak apa-apa, tapi minta pertolongan. Loh, saya bilang saya ini hamba Tuhan. Saya hanya bisa mendoakan. Yang penting kamu tenang. Segala sesuatu sudah dekat. Hendaklah kamu tenang. Supaya kamu bisa berdoa tenang. Tapi gimana bisa tenang? Ini masalah begini banyak. Kebutuhan begitu banyak. Tanggungan begitu banyak. Itu kan menceritakan kesusahan. Kristen. Pengikut Yesus. Tapi waktu ketemu masalah itu bingung. Kemarin saya pergi, hari Jumat saya pergi renang di Pacet. Karena pasti sepi di sana tidak ada orang. Saya pergi. Saya selesai renang baru saya duduk di Calim. Saya lihat telepon saya itu sudah ditelepon 4-5 kali sampai 6 kali. Tapi saya tahu, oh ini tanggal 30 ini.
Ya, tanggal 30. Iki orang pada susah. Saya tidak tahu tanggal 1 itu hari Sabtu itu hari libur. Berarti tanggal 30 itu lagi susah-susahnya. Telepon. Ya oke. Teleponnya apa? Minta pertolongan. Ya saya bilang saya hanya bisa berdoa. Tapi mereka bilang tolong upaya, saya ini hamba Tuhan, hanya bisa berdoa. Itu saja kan. Kadang orang tidak mengerti. Hamba Tuhannya digeretkan semua seperti itu. Jangan, saya bilang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak kegoncangan. Ada satu kesaksian lagi. Kemarin saya pulang dari renang, saya duduk sudah di kantor, mulai siap-siap firman. Tiba-tiba saya buka HP, ada tulis di situ, Shalom Pak Herman, apa kabar? Berarti orang ini cuma setiap hari dia kirim sama saya firman Tuhan, kirim firman Tuhan, tapi pagi itu, Shalom Pak Herman, apa kabar? Datang lagi, istrinya ngomong, Pak Herman, bolehkah saya menghubungi Pak Herman sekarang? Ya saya bilang kenapa tidak? Saya jawab oke, baik. Waktu saya langsung oke, telepon langsung masuk. Melalui telepon biasa. Waktu telepon biasa dia menceritakan kepada saya, dengar baik-baik. Dia bilang, Pak tolong tanya Pak. Kalau kita masuk di tahanan, di polisi, Bapak bisa tolong kita enggak? Loh. Iki pendeta disuruh jadi tukang pukul, disuruh jadi urusan kasus. Kalau kita masuk di penjara, Bapak bisa tolong kita enggak? Jadi ini pendeta bagian khusus untuk urusan tahanan orang, ditolong dan maklar kasus. Ya. Waktu itu dia ngomong, saya mau tanya dulu, kenapa kamu ada masalah apa? Dia mulai cerita. Saya punya tanah ada di Sidoarjo, 11 hektar. Itu tanah saya. Ada orang mau membeli tanah saya kan tidak mau jual. Tapi mereka cari cara jalan bagaimanapun supaya saya mau jual. Saya tidak mau. Tapi mereka dengan cara apapun mereka mencari kesalahan saya. Ini kan di dunia ini pengadilan ini kan kita tidak tahu, bisa benar bisa salah. Tapi kalau pengadilan surga, iya, tidak. Dan dia katakan, ini Pak, jadi sekarang saya ini sudah disalah. Ini urusan sudah panjang Pak. Dan keputusan hari Senin atau Selasa. Kalau sampai hari Senin, Selasa saya kalah, saya akan dimasukkan. Takut dia, waktu itu dia ngomong sama saya, yang masalah itu ikut bicara. Tapi inilah indahnya kalau kita dekat sama Tuhan. Tuhan katakan kepada saya, kamu video call. Ya, waktu saya video call, ayo tutup telepon, saya video call. Saya ngomong begitu. Karena saya mau mencari tahu orang ini siapa. Pada waktu saya video call, saya ketemu orang ini. Lihat, lu kamu. Nah ini orang kalau kita banyak kenali. Aduh Pak Herman, dia bilang. Kenapa kamu? Ada apa kamu? Saya bilang. Aduh Pak, dia bilang, ini saya ini punya masalah Pak. Saya sekarang dikejar. Saya punya tanah dulu saya beli di daerah Sidoarjo 11 hektar. Sekarang tanah ini bisa dipakai dan bisa jadi berkat dan lain-lain. Tapi ada orang yang mau tanah saya. Saya tidak mau jual, dia kejar dengan cara apapun supaya saya bisa dapat. Saya tidak mau dia usahakan masuk saya dihukum dan lain-lain, cari kesalahan saya. Saya ini orang, saya bilang sudah Pak. Saya tahu Bapak. Bapak ini bukan orang bulat. Bapak ini orang baik. Bapak ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak tidak usah takut, saya bilang. Tidak usah takut. Tapi dia ngomong, dia bingung. Jangan bingung, saya bilang. Dia adalah pelayan Tuhan di gereja yang saya sekolah. Saya tahu orang ini. Ya, tapi karena sudah 1 tahun lebih, dengar baik-baik, sudah 1 tahun lebih tidak beribadah.
Orang ini punya pengertian firman Tuhan bagus, berdiri kokoh teguh, melayani Tuhan dengan indah. Tapi karena COVID ini gerejanya tutup, mereka hanya melalui online saja. Online saja. Jadi goyang dia. Saya bilang, Pak, Bapak jangan goyang. Waktu dia berbicara sama saya, dia nangis. Jangan nangis, Pak. Bapak ini orang yang kuat sebenarnya. Ya tapi saya takut. Kenapa Bapak takut? Karena Bapak sudah lama tidak beribadah. Maka itu hati-hati orang yang tidak pernah beribadah. Ya. Bapak sudah lama tidak beribadah. Bapak hanya melalui online saja. Iya betul Pak, nangis dia. Saya takut Pak, saya masuk Pak, saya takut. Saya sudah ngomong sama gembala saya. Dan gembala saya bilang jangan takut, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dia ngomong sama saya tetap memberikan dia kekuatan. Kamu harus kuat. Pembelaan itu di tangan Tuhan. Roma 8 ayat 31b. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa melawan? Yang penting kita hidup benar. Bapak ini kan orang benar, orang jujur, orang tulus. Bapak tidak usah takut. Kalau mohon maaf, Bapak ini orang jahat, Bapak ini orang bajingan, orang yang suka menyusahkan orang. Ya pantas Bapak dimasukkan. Tapi ini Bapak ini orang macam begini. Iya Pak. Saya berdoa. Pada waktu dia bilang tolong Pak, kami video call. Waktu kami doa dengan dia, doa sama dia, Tuhan taruh di dalam hati saya. Suruh dia jangan takut. Dia jangan takut. Dia berharap kepadaku, aku akan menyatakan mujizat. Memang dia sudah harus, tidak Senin, hari Selasa, dia harus masuk. Dia bilang gembala saya sudah ngomong juga, Brur jangan sampai urusan ini, jangan sampai Brur masuk. Kalau Brur masuk nanti Brur susah, tidak boleh. Urusan hukum ini kalau bisa dipinggirkan, tidak usah. Dan dia bilang, ya Om saya berusaha. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya doakan dia. Pada waktu saya doakan dia, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Kita iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita punya iman, kita harus juga harap iman bersama Tuhan. Kita juga harapkan sama Tuhan, tetapi di dalam dunia ini juga kita harus ini. Saya bilang coba, kamu pakai pengacara ini. Ya, bagaimana pengacara kamu? Ya pengacara saya yang ini, ya begitu-begitu saja. Coba kamu pakai pengacara ini. Saya kenal sih, saya bilang. Karena pengacara ini, dia didampingi dengan orang kuat. Saya kenal semua, saya bilang. Wah betul Pak. Tapi bagaimana Pak? Bapak bisa bawa kepada saya ke situ. Saya bilang saya jangan urus, diurus di dalam kasus-kasus ini. Saya ini hamba Tuhan. Kerja saya berdoa. Ya. Tapi kalau seumpama kamu mau pergi ini, nanti saya akan kenalkan kamu supaya orang ini yang satu bawakan kepada kamu ke sini. Saya jangan dilibatkan. Tapi disitulah kita melihat, lagi bingung, lagi takut. Kuncinya kita untuk apa? Memberikan kekuatan kepada orang ini. Saya berikan kekuatan, saya doakan dia segalanya semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakai hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang sedang susah, orang yang sedang bingung, ketakutan. Hidup kita ini bisa memberikan kekuatan. Jangan takut, Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menolong dengan punya kuasa. Bagaimana kita sekarang yang ada? Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan? Bagaimana yang menyampaikan firman Tuhan? Apakah hidup kita ini senantiasa bisa memberikan kekuatan? Hari Sabtu, satu pelayan Tuhan sampaikan renungan pagi. Dia ngomong, kita ini harus memberikan kekuatan yang lain. Tapi saya katakan, apakah engkau ngomong ini, engkau juga bisa menjadi berkat bagi orang lain? Diam. Tidak bisa saya bilang. Kamu kalau mau supaya kamu disertai sama Tuhan, pakailah hidup ini bisa menjadi berkat. Sebab saat ini ada begitu banyak di luar yang susah. Saya doakan dia, orang ini singkat cerita saya doakan. Dia nangis. Pada waktu itu dia nangis selesai, saya bilang ini saya tunjukkan ini anak saya. Lu Andre, tahu dia sama Andre. Ya apa Andre, gini, tahu segala semua.
Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mintakan kepada kita, kita harus kuat, harus kokoh. Zaman sekarang itu udah ada yang hebat. Bayangkan orang ini punya tanah 11 hektar. Saya tidak pakai uang-uang di luar Pak, dia bilang. Tapi ketemu masalah bingung. Nah sekarang tugas kita di dalam gereja. Tugasnya apa? Memberikan kekuatan kepada jemaat. Ibrani 10 ayat 25 tolong dikeluarkan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti hari ini. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang dia katakan di sini dan ini, tetapi marilah kita saling menasihati, saling memberikan kekuatan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Ini waktu kita harus tugas memberikan kekuatan-kekuatan. Saya melihat anak-anak ini kemarin, mereka puasa semua. Mereka puasa pada waktu mereka pimpin pujian. Saya datang karena saya lihat ini ada kerja pintu di muka, saya masuk. Saya pakai celana pendek, saya masuk. Saya lihat ini anak-anak pimpin pujian. Mereka lagi puasa, pimpin pujian. Wah, suaranya mereka itu masuk ke dalam lubuk hati terdalam, itu menceritakan urapan. Saya sampai duduk berdiri jadi bodoh, saya lihat kayak gini. Wah, ini anak-anak ini mereka puasa bukan untuk melangsingkan badan. Saya lihat mereka puasa, langsing saya turun, bagus. Tapi waktu mereka nyanyi itu punya kuasa, punya power. Kalau kita hanya nyanyi dengan baju yang bagus, penampilan yang bagus, segalanya semua. Ya. Tidak punya power juga percuma. Tidak punya power juga percuma. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini harus bisa menjadi berkat. Kita melihat satu ayat, apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sini Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini cerita pada waktu itu Musa meninggal. Musa meninggal, dia sedang mengiringi bangsa Israel ini seberangi Yordan. Tapi sebelum seberangi Yordan, Musa ini meninggal, tinggalkan dunia yang fana. Allah pilih Yosua. Yosua, kamu ganti Musa. Ayo seberangi bangsa Israel ini. Yang penting apa? 3 kali dikatakan, 4 kali dikatakan, kuatkan hatimu. Karena apa? Menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Kadang kita menghadapi orang-orang yang keras-keras, tegar tengkuk ini, kadang sumpah juga hadapi. Itu juga masalah. Tapi Tuhan bilang kepada Musa sama Yosua, engkau harus kuat hatimu, teguh, berdiri tegak. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Kadang kita menghadapi masalah, kita harus kuat. Bagaimana kuat? Taruh Yesus di dalam hidup ini. Bapak Ibu, taruh Yesus di dalam hidup ini. Kalau kita tidak taruh Yesus dalam hidup ini, geblak kita. Sekarang ini sudah berapa banyak orang jauh daripada Tuhan. Gereja yang saya sekolah dulu di sana, sekarang dia sudah mulai buka gerejanya. Tapi dia buka 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Belum berani. Ya. Bayangkan jemaat 3.000. Yang datang hanya 250. Saya tanya, 2.750 itu ada di mana? Karena mereka sudah zona aman, mereka sudah tidak mau lagi. Padahal itu orang-orang yang berdiri kokoh, kuat.
Hanya yang ada sekarang hanya 250 orang itu sudah tahu di mana. Alasan online. Saya bersyukur di dalam jemaat kita paling hanya 1-2 saja yang mundur. Ya. Tapi kita yang lain masih kokoh terus, berdiri terus. Saya bersyukur. Karena apa? Karena sudah terlatih. Waktu COVID kita tetap punya iman, kita jalan terus. Jadi yang pertama Tuhan minta, kita harus kuat, kita harus kokoh. Ya, karena badai ini. Yang kedua, kita melihat di sini. Apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Dikatakan di sini, kapan itu datang Tuhan kita Yesus Kristus? Kita boleh ngomong Tuhan itu mungkin saat ini dia datang. Belum. Tetapi kita pribadi akan datang kepada Tuhan. Kapan itu? Katakan seperti pencuri pada tengah malam. Pencuri itu datang, dia tidak curi pada siang hari. Dicuri pada malam hari. Barusan di gereja di sebelah itu ada terjadi pencurian. Pencuri itu pada malam hari, sehingga mereka tidak bisa tahu. Mereka datang kepada gereja minta CCTV untuk supaya ditunjukkan. Betul, malam hari pencuri itu datang pada gelap. Pada malam hari pencuri itu datang. Kita tidak tahu apakah kita sudah siap sedia. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Tuhan datang semua pada bingung. Tapi yang sudah siap pelita, sudah siap minyak, dia bilang saya takut. Ya sudah ikut. Tapi yang tidak, dia hanya siap pelita saja. Apalagi pelita Tuhan Yesus itu dia hanya suam-suam kuku. Roh Kudus yang ada sudah keluar. Dia bingung cari di mana jual minyak. Datang bawa minyak, Tuhan bilang sudah tutup. Kamu orang jahat, pergi kamu. Kita juga begitu, kita harus siap. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan ini Tuhan datang. Ibu kekasih kita, Ibu Asinahot, siapa yang tahu tiba-tiba dia kena sakit. Dia sakit tiba-tiba langsung, dia berangkat. Ya, sudah siap. Kakak saya Pak Subianto, 3 hari saja. Langsung saat itu juga dia berangkat, sudah siap. Sudah siap apa tidak? Tapi setiap hari waktu saya ketemu dia, setiap hari juga di telepon, saya senantiasa mengincil. Ayo kembali. Dia itu kan orangnya berpendidikan, bahasanya enak. Tapi kalau ada orang yang yo, orang tidak berpendidikan kalau diomongi kayak macam gitu kan ngomongnya kan kasar. Tapi ya bahasa. Ada orang yang berpendidikan, bahasanya itu enak. Ada orang yang tidak berpendidikan, bahasanya tidak enak. Tapi kita melihat di sini. Tapi sudah siapkah kalau kita datang ketemu? Bahkan kita katakan juga, kita melihat tadi di sini ayatnya yang ketiga. Kita melihat ayat ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya itu damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, kadang kita mengatakan sehat, aman, ya kan? Oh jangan takut, aku punya uang, jangan takut, gini-gini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sehebat apapun, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Ya, semuanya. Tidak ada yang aman sekarang. Uang itu tidak bisa menjamin. Kadang dikatakan aman. Sehingga kita melihat dia mengatakan di sini, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman,
Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Damai dan aman. Tidak ada yang aman sekarang. Orang sehat, kemarin saya pergi di Pacet. Tahu di Cak Lim di sebelahnya itu ada ibu. Mereka katakan Pak, Bapak tahu ini. Kenapa? Malam tidur, pagi wis dah ono. Loh sakit apa? Dah sakit, dia bilang. Malam tidur, pagi sudah tidak ada. Sampai Ibu Budi bilang, astaghfirullah, katanya. Bukan wa inna lillahi, astaghfirullah. Malam ada, tidur, pagi sudah tidak ada. Kadang kita juga pikir aman. Tapi oke, malam tidak ada, malam tidur, pagi tidak ada. Kalau pagi tidak ada, di atas itu kita bisa bertanggung jawab, tidak apa-apa. Berapa banyak orang takut mati. Karena dia tahu pribadi, dosa saya ini banyak. Kalau saya mati ini, wah ini bahaya di atas. Di dunia Tuhan katakan 70 sampai 80. Tapi di surga, di sana di neraka itu kekal selama-lamanya. Markus 9 ayat 44. Tolong dikeluarkan. Markus 9 ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Apinya tidak akan padam. Apa itu di tempat itu? Di neraka. Ya. Ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Artinya apa? Orang itu dibuang atau dikuburkan hidup-hidup. Jadi ibaratnya seperti ulat, hidup-hidup dibakar. Kalau dibakar mati tidak apa-apa. Ini dah mati. Api itu tidak pernah padam. Api itu bukan pasang dengan api yang kecil, tidak. Saya beli pastel di Pak Budi Setioputra. Saya dikasih tahu, Pak, kalau goreng itu pastel, jangan api besar, api kecil saja. Kalau api besar dah enak, nanti dah matang, api kecil saja. Ya, nanti digoreng pasti enak. Pada waktu itu saya pergi renang di apartemen. Dan saat itu saya bilang kepada ini, tolong gorengkan ini pastel, tetapi ingat pakai api kecil saja. Dia goreng pakai api kecil, wah enak. Tapi kalau api besar, tetapi ini tidak. Ulat itu dibuang hidup-hidup, api ini 7 kali panas LPG. Kita tahu api LPG kan biru kan. 7 kali panas seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Itu api tidak pernah mati. Coba kita ambil rokok saja, tidak usah yang lain. Rokok itu sedang nyala, kita tusuk di dalam ban. Ini kan kita kan hidup, hanya ditusuk di tangan, nyos saja begitu. Sakit apa tidak? Bukan hanya 1 detik, baru nyos saja kayak gitu, aduh langsung. Jangan ngomong apa. Tadi Lisian waktu di jalan sama Ibu Lo, dia hanya segini aja langsung. Aduh Lisian, aduh. Bunda, loro. Baru ibunya begini, siapa ibunya lagi? Ibu Lo ini ya. Ini api rokok, aduh. Nggak usah omong apa, coba. Saya cubit saja sedikit, yang tampan kecil tajam. Aduh, langsung tarik. Ini kekal selamanya. Ini untuk suruh kita pikir. Di tempat itu ulatnya akan mati, apinya tidak akan padam. Jadi berarti neraka jahanam itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo. Jangan kita berpikir saya aman, tidak ada orang aman. Tambah hari kita berpikir kita aman, kita masih muda, tapi tambah hari, tambah tua. Saya ketemu dengan satu teman 70 tahun. Dia katakan sama saya, Honggi, dia bilang, di kolam renang, kita ini antri, dia bilang. Antri. Sekarang ini sudah antri, saya ini dah tahu bagaimana sudah antri yang keberapa, ini sudah antri. Kita yang masih muda,
Ya oke muda. Tapi yang sudah umur, saya berpikir-pikir kadang juga begitu ya. Umur saya sekarang sudah 61. Ya, sudah badan goyang. Ini juga sudah menuju kepada sang kaliknya. Ya kalau Eksan masih muda, tenang. Tapi ada satu saat juga tua loh. Ya masa muda terus. Kemarin bosnya daripada saudari Tiffany, papanya, waktu saya dikasih hikmat. Saya buka, saya habis renang, saya ambil itu HP-nya saya. Tahu kan, Pak Budi punya profil di WA-nya Pak Budi. Betul kan? Tahu. Waktu saya tunjukkan, ini loh papanya. Dia lihat, wih, ini papanya. Loh, karena waktu hari Jumat sedang berbicara, saya sedang video call, saya kasih Pak Budi. Pak Budi juga bicara. Dulu brengos ada, sekarang brengos sudah tidak ada. Dulu rambutnya masih banyak, sekarang udah jarang-jarang. Lu banget lu, rambut lu udah jarang-jarang. Dan dia ngomong apa kepada saya? Loh Pak, kemarin kok orangnya sudah agak umur, ini kok sementreng. Iya, saya jawab, mau jawab apa ini? Saya kan mau bikin shock terapi sama dia. Ya, kan kita bikin shock terapi juga. Mau jawab apa sama dia? Saya bilang kemarin itu waktu kamu ini dia kan pakai, iya kan? Dia baru habis renang, coba kamu habis renang. Oh iya ya. Sekarang, keren juga papanya ya. Takut. Bahasa Cina bilang luncu, langsung down. Ya. Kita mesti jadi orang harus banyak triknya juga. Kalau tidak ada trik ya bagaimana? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umur kita ini tambah hari tambah umur. Saya kaget saudara David tadi. Dulu dia masih kecil, datang. Sekarang saya lihat, 49 juga ya. Wah, saya mau doa apa ini Tuhan? Tuhan tolong pasangan hidup yang cocok sama-sama. Tidak usah lagi cari yang umur 25, 21, 22, jangan. Cari sudah yang ini. Sebab ini umur sudah umur 49 tahun. Saya ingat istri saya. Istri dulu saya lihat dia punya muka masih cerah. Tapi kadang saya lihat kalau sudah duduk kita orang dua. Saya bilang sama dia, Sian, saya lihat kamu ini kalau duduk begini, kamu sedang makan persis mamamu, saya bilang. Benar kan? Seperti mamamu. Ya dia bilang namanya sudah tua. Bukan lihat seperti Catherine masih muda. Tadi kan saya ini. Ada satu orang berkata, Pak, tolong Pak, nanti anak-anak nyanyi tolong video Pak ya. Dia bilang begitu. Saya video, makanya mukanya saya masih muka kincolong-kincolong semua. Ya, coba kalau sudah umur. Wes, keriput kiri, keriput kanan. Saya bilang, Sian, kamu kalau saya lihat cara makannya persis mamamu. Ya, dia diam. Kadang orang kalau disuruh bilang umur kayak begitu juga, tapi untung dia baik tidak baik dia tetap terima. Dia omong saja yang positif, yang memang namanya anaknya, gitu loh. Saya bilang kalau kadang dia sudah duduk kayak gini, saya bilang persis kokomu. Ya, koko yang paling besar, persis kakakmu yang paling besar, persis saya ngomong begitu. Ya namanya sudah umur. Dulu masih lain, mukanya masih cerah segala semua. Maka itu kita ini tambah hari tambah tua. Bu Retno dulu masih ini, sekarang rambutnya wis putih kabeh. Ya apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita siap. Ini tambah hari tambah dekat. Maka itu kita mari siap. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, coba. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang yang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam.
Tuhan katakan kita ini bukan orang gelap. Kita ini orang terang. Saya bersyukur Tuhan katakan jemaat surya kebenaran ini bukan orang gelap. Kalau gelap sudah percuma saya menggembalakan dengan susah payah. Saya sampaikan firman Tuhan dengan susah payah. Tapi kalian tidak bertumbuh, gelap saja terus. Tapi Tuhan bilang, hai kamu jemaat surya kebenaran, kamu ini adalah orang-orang terang, orang-orang siang. Yang dikatakan terang bisa menjadi terang, hatinya diterangi, pikirannya diterangi. Bukan kita jadi orang-orang gelap, orang-orang malam, pikirannya gelap, hatinya gelap, duniawi tok yang penuh. Tapi Tuhan bilang sudah, kita ini, makanya saya bersyukur waktu saya baca ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Jemaat surya kebenaran ini adalah anak-anak yang terang. Yang percaya katakan amin. Kita ini adalah orang-orang terang. Memang sih katanya, dari semua juga tidak semua terang, ada 1-2 juga yang gelap, ada sih. Tetapi kita berusaha, ayo kamu dari kegelapan, ayo jadilah terang. Bagaimana cara supaya kita bisa berbalik jadi terang? Ya ini firman yang punya kuasa yang menerangi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita berkata, ini ngomong apa ini? Ngomong ikut tok terus. Tidak Bapak Ibu. Ini Tuhan buat sama kita supaya kita sadar. Karena berbicara ini menuju pada kekekalan. Kita kan tidak tahu. Maka itu Tuhan bilang sadarlah kamu, bangkitlah kamu. Sadar, kita harus sadar. Sadarlah kamu, bangkitlah kamu. Dikatakan tadi di dalam 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang ke-6, tolong dikeluarkan. Ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Di dalam gereja ini kan tidak ada yang tidur kan? Tidur rohani. Jangan kamu tidur, sebab itu baiklah kamu jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Pasti di dalam gereja ada yang tidur. Ya. Yang dibicarakan rohaninya tidur. Mungkin di dalam beribadah sedang nyanyi tidur. Sedang dengar firman tidur. Kita tidak, kita ini adalah orang-orang yang semangat. Jangan tidur, Tuhan bilang. Sebab ini kalau kita mau dengar baik-baik itu kita melihat. Di dalam ayatnya yang ke-7, coba lihat. Satu ya. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Kalau mau tidur itu tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Saya berdoa supaya kita ini jadi orang, mari jadi pengikut Kristus. Waktu sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi, kita harus semangat. Waktu sudah tidak lama lagi. Jangan kita tidur, rohani kita ini tidur. Kita suam kuku, tidak panas, tidak dingin, suam. Coba kita melihat di dalam Wahyu 3. Wahyu 3, orang yang suam-suam, kita melihat di sini. Wahyu 3. Coba ayat 14, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksikan setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Berapa banyak orang Kristen tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Ada berapa banyak orang Kristen suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas.
Kakinya di dunia, kaki kanan di Tuhan. Jadi semua dia ikut. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang suam-suam kuku, Tuhan katakan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dah enak, berarti Tuhan itu tidak berkenan kepada kita. Jadi saya berdoa, biar Tuhan menaruh kasih karunia. Jangan kita jadi anak-anak Tuhan itu suam-suam. Kita harus sungguh-sungguh. Betul-betul. Saya berharap lagi nanti sore. Ayo kita datang. Luar biasa. Jemaat Surya Kebenaran. Orang berkata, masa Pak? Datang pagi, datang sore. Lo udah pernah ada macam begini. Saya bilang di gereja kita ada. Datang pagi, datang sore. Firman dengar berapa lama Pak? 1 jam 3 perapat. Masa Pak? Iya. Ada kayak gitu. Ada dia bilang. Surya Kebenaran itu ada. Maka itu orang yang bisa datang di gereja kita bisa tahan. Ini kita ini orang yang terpilih. Benar kan? Orang yang terpilih. Ada orang yang datang, sudahlah. Yang penting saya datang sepisan. Jangan diganggu. Ya. Tuhan tahu hati saya. Kenapa hatimu? Tuhan tahu. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh kita melihat. Dengan sungguh-sungguh dia datang. Dia mendengar firman. Dia datang mau cari apa? Di gereja kita apa yang mau dicari? Tidak ada yang dicari. Paling pulang sebentar itu ibu lo ulang tahun. Janda. Cabutkan kantong sedikit kasih sama dia. Rugi mana? Sudah keluar uang Grab, sudah keluar ini. Datang ke gereja mau cari apa lagi? Ya. Maka itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa seperti ini pagi dan sore. Ya, itu udah gampang. Ada doa-doa siang, tengah sini minggu, doa malam bisa datang segala semua. Itu kalau bukan kerinduan hati itu udah mungkin, itu kasih karunia. Yang untung siapa? Kan yang untung kan kita. Maka itu Tuhan bilang ayo kita bertumbuh, kita bertumbuh. Melalui apa? Melalui ibadah ini. Tadi Ibrani 10 ayat 26 supaya di tengah-tengah ini bisa satu sama lain saling menasihati dalam kebenaran firman Tuhan. Saling menasihati. Kemarin hari Jumat saya pergi ke Pacet, saya bilang mari kita berdoa. Di dalam perjalanan kita saling menasihati, saling berikan kekuatan. Karena manusia kita ini tidak ada yang sempurna. Ada masalah ini. Sudahlah, jangan takut, percayalah, dan lain-lain. Memberikan kekuatan. Saya ini beberapa saat ini, yang saya hadapi itu begitu berat. Beratnya apa? Di sebelah sini lagi geblok. Di sini lagi masalah gawat. Sini lagi masalah gawat. Jadi saya harus hadapi mereka. Kadang melalui telepon rasanya kurang enak, saya bilang video call. Supaya urapan yang ada ini turun kepada mereka. Kita berikan kekuatan kepada mereka. Karena mereka katakan mati saya, mati saya, mati saya. Kita punya tugas memberikan kekuatan. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita suam-suam dikatakan di sini. Ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya minta tolong terjemahan sehari-hari, itu lebih enak ya. Tapi semua sama, bagus. Tapi tolong terjemahan sehari-hari ayatnya yang ke-8. Terjemahan sehari-hari, oke, semua sudah dapat ya. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang, yang terang. Bersyukur. Katakan jemaat Surya Kebenaran ini tergolong orang yang siang. Dikatakan, bukan orang yang gelap. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain serta berharap
dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dan perjuangan melawan kegelapan. Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang dikatakan, kita ini harus percaya, dikatakan di dalam ayatnya ke-8, tolong sekali lagi. Ya, tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Jadi jemaat surya kebenaran ini adalah tergolong orang-orang yang siang yang terang. Sebab itu pikiran kita harus terang. Jangan gelap. Saudara Alfred menyampaikan di dalam doa malam, jangan pikiran kita yang gelap. Kita punya pikiran harus terang. Ada berapa banyak orang-orang Kristen pikirannya karena belum dibersihkan semua, pikirannya senantiasa yang negatif. Dikasih contoh dengan 12 pengintai. 10 pengintai suruh pergi melihat, wah ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tetapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb dia bilang, wah ini bisa. Jadi orang yang mempunyai pikiran yang terang, dia berkatakan tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa. Yang penting kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tapi kita melihat di sini, terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus, kita percaya kita ini divaksin. Kalau kita hidup benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita makan, yakin. Kalau kita benar, yakin Tuhan pasti ada di dalam hidup kita. Kita harus percaya. Jangan kita percaya ini, percaya itu. Dikatakan tadi di dalam Yosua 1, ayat ke-8 dan 9. Jangan engkau menyimpang ke kiri, ke kanan. Ya, sembahyang ini pun iya, ini pun iya. Katanya saya ini orangnya Pancasilais katanya. Satu ya satu. Jangan dua. Kalau dua itu membuat orang cemburu. Punya istri satu ya punya istri satu. Jangan bercabang hati, jadi cemburu, berkelahi, tidak karuan-karuan. Kita dengar kemarin Ciputra saya ada kirimkan. Dia ngomong apa? Bapak Ciputra ini sudah menikah 65 tahun. Ya, dengar kan? Dia luar biasa. Makan bersama dengan istri. Ya, nonton TV bersama dengan istri. Pergi kemana-mana bersama dengan istri. Berdoa bersama dengan istri. Kalau mau tidur harus satu sama lain harus mengatakan I love you. Tidur sama-sama. Saya mendengar itu tentang kata I love you, saya belum bisa melakukan. Maka itu saya tunggu tadi malam, saya sudah tidur jam 9, istri saya tidur jam 1. Bagaimana saya jam 1 dia mau tidur, baru saya bilang I love you. Maka itu tidurlah jam 9 sama-sama sayang. Jadi istri bisa mengatakan I love you, saya juga bisa mengatakan. Jadi ditanya, bagaimana Pak? Dia bilang sudah komit. Kalau saya tidak mengatakan I love you, saya tidak bisa tidur. Istri saya juga kalau mengatakan tidak I love you. Ini memang sudah seperti begini. Bagaimana Pak, Bapak begitu sibuk dan lain-lain, masih bisa menyiapkan waktu seperti ini. Ya ini sudah komit. Harus begini. Istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Itu ajaran Tuhan dia bilang. Dan saat ini dia sudah dipanggil pulang. Istrinya sudah pulang. Dia juga sudah pulang kalau saya tidak salah. Suami saya tahu Pak Ciputra sudah pulang. Kalau istri mungkin sudah pulang. Alfred sudah pulang enggak? Belum pulang. Lo istrinya Ciputra bukan kamu. Kalau kamu masih ada di sini. Kalau semua kamu ada di sini bilang sudah pulang kamu duduk sini Melayu apa? Kayak Cimelani ada situ. Oh Melayu. Ya. Nah kita melihat di sini. Nah Bapak yang dikasih Tuhan. Sudah terakhir, kita lihat satu ayat lagi ini. Dikatakan itu,
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah satu sama lain, memberikan kekuatanlah satu sama lain. Bahwa kita jadi anak-anak Tuhan harus siap sedia. Sekali lagi, kita anak-anak Tuhan harus siap sedia. Sudahkah aku siap sedia kedatangan Tuhan? Sudah siap? Ya sudah, mau apa lagi? Pak, saya belum sukses, Pak. Saya belum ini. Sudah, kalau memang waktunya Tuhan sudah panggil, go, berangkat. Ya, berangkat. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini COVID saat ini begitu ganas. Kita berdoa supaya jangan sampai turun masuk ke Indonesia. Kita berdoa programnya pemerintah, mudik itu udah usah pulang. Sebab kalau sampai pulang, kumpul sekian lama, semua banyak ikut akan tumbuh semua dan membawa penyakit ini datang. Kita ini juga akan kena. Dan ingat, klaster yang kedua dikatakan, PCR saja tidak bisa ketahuan. Sebab COVID itu langsung masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru. Tadi malam jam 9:30. Saya bilang kepada anak saya, coba kamu telepon apakmu itu. Ya. Waktu dia telepon, apaknya omong apa? Sebentar. Apak lagi pusing. Loh, malam-malam kok pusing apa? Ini di sini corona begitu banyak. Ini karyawan saya kena corona lagi. Wah, pusing. Kalau hanya kena corona tidak berjangkit apa-apa. Ini kena. Tiap hari pasti ada yang meninggal. Saya berbicara dengan saya punya sepupu, dia ada di daerah kota Waitabula. Ibu Meliana tahu tanahnya ada di sana. Ya, dia bilang setiap hari itu polisi, kodim ya berdiri di rumah sakit, pasti ada yang meninggal keluar. Satu hari itu berapa banyak yang meninggal karena COVID. COVID terus. Dan saya berbicara dengan kakak saya, aduh, dia bilang merajalela di sini. Begitu banyak. Kakak saya yang di daerah timur sana lagi, dia bilang apa? Kita sembunyi di kamar, takut. Ya, ini klaster seperti ini, kena kepada kita. Berdoa, kita ini masih tetap divaksin, dijaga sama Tuhan. Jangan sampai kita kena. Kalau kena masuk ke rumah sakit, baik kalau sembuh seperti Bapak kita Toga Sirait. Kalau tidak, pulang. Waktu opung perempuan meninggal, ya kan dibawa. Saya diomongi tengah malam sama Yohan, diomongi sama Ibu Uli, Pak Baisa, Pak mendoakan opung ini di rumah di ini di pekuburan. Saya bilang, saya harus memimpin di dalam ibadah jam 6 pagi ada perjamuan kudus. Tapi pada waktu itu ya kita berdoa dari ini saja. Ya baik dia ngomong. Ternyata selesai ibadah Tuhan taruh di dalam hati saya, kamu telepon. Telepon kepada opung sana, kepada anaknya, bagaimana sudah selesai penguburan. Mereka katakan, waduh sampai sekarang belum. Dan belum mereka datang juga sampai kami marah-marah. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau pergi. Dia tunggu gembalamunya datang. Saya pergi ke sana. Risiko untuk saya pergi ke sana itu dengan COVID yang begitu keras itu berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, jangan Pak, hati-hati Pak, melalui video call saja gini-gini. Tapi Tuhan bilang pergi ke sana. Saya pergi ke sana, seberapa saja yang ada. Dan pada waktu itu, anak-anak dari Bapak Toga Sirait yang besar, dia datang. Om mengucapkan kata-kata waktu terima kasih banyak. Yang mana selama ini
papa dan mama. Ya, papa dan mama berjemaat di gereja. Om sudah bimbing begitu luar biasa sehingga sekarang bertumbuh. Ya, terima kasih banyak Om. Kalau papa dan mama ada salah, kami sebagai anak minta maaf kepada Om. Ya, karena itulah manusia. Tapi jangan jemu-jemu. Baik, saya bilang. Datang lagi si Yohan berbicara kepada saya. Datanglah si Obed berbicara sama saya. Minta maaf. Tapi saya katakan kepada mantunya yang satu. Kamu ingat, tidak peduli. Sekarang Ibu Sirait sudah tidak ada. Tinggal Pak Sirait yang ada. Kamu sebagai mantu urus itu papa mertuamu. Iya Om. Ya. Tapi saya berpikir, saya pulang. Iya ya, mohon maaf. Ini saya melihat pada waktu itu lagi gawat-gawatnya. Saya telepon Bapak Toga Sirait. Saya berpikir dalam hatinya, ini mungkin lagi 4-5 hari kita datang lagi ke sini. Ini mohon maaf. Kita datang lagi ke sini. Loh kenapa datang ke sini? Ini menyusul opung yang sedang gawat. Gitu loh. Tapi kita melihat Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Ya. Jadi sampai sekarang dia masih sehat. Maka itu umur kita itu sudah diatur semua sama Tuhan. Saya berpikir pada waktu itu saya omong kepada anak saya, Andre, ini kita sudah habis penguburan Ibu Sirait. Mungkin 3-4 hari lagi, mohon maaf saya bilang, opung Sirait lagi kita datang lagi. Gitu. Sampai saya panggil Eksan, San, ayo, enggak apa. Dia ngomong gitu, dia takut. Waktu itu belum penuh Roh Kudus. Tapi waktu dia sudah puasa, dia bilang siapa takut. Iya kan? Nah, kita melihat Tuhan tolong. Maka itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu umur kita itu diatur sama Tuhan. Tapi sudahkah siap kalau kita dipanggil Tuhan? Pasti. Oke, saya minta pemusik singer, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dengan iman kita makan. Kalau kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan benar,